Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita melihat bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Knight of Cup reverse, kemudian ada energi dari Temperance ya. Oke, berikutnya di situ, berikutnya hadir di sini. Dan kemudian ada ini, ya, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini ya, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini, ya. Jadi kalau mau lihat, nampaknya kamu sedang membuat ya seseorang ini tuh merasa bahwa dia dipaksa oleh kamu untuk mengikuti maunya kamu ya, mengikuti permainannya kamu gitu ya. Namanya dipaksa sebenarnya berarti dia tidak menginginkan hal yang seperti ini ya. Nah, jadi nampaknya kayak kamu secara gamblang ya ngomong sama dia, kita bercerai saja, kita berpisah saja, kita akhiri saja ya, kita cukup jadi teman saja gitu ya. Atau hubungan kita ini tuh biar sajalah tetap menjadi hubungan pacaran doang, nggak usah memikirkan tentang masa depan. Nah, seperti itu ya kan. Atau kamu mengambil tindakan secara langsung, misal tiba-tiba kamunya itu tuh ngeblokir dia ya. Kamu ninggalin dia pokoknya di sana ya, kamu meninggalkan dia untuk yang terbaik tentu saja bagi kamu ya. Menurut kamu ini adalah keputusan yang tepat gitu ya. Ini adalah sudah hal yang benar gitu. Jadi sehingga kamu memberikan batasan antara dirimu dengan dirinya gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu tidak mengizinkan dia untuk menjangkau lagi dirimu gitu. Kamu ada tapi kamu tidak bisa dimiliki. Nah, beberapa seperti itu ya kesan yang kamu sampaikan ke dia, atau itu kesan yang dia tangkap dari dirimu gitu. Dan hal ini tuh sangat amat mengecewakan gitu. Seolah-olah dengan tindakan kamu seperti ini, kamu sudah menghancurkan ya hidupnya dia gitu loh. Kamu sedang menghancurkan hidupnya dia katanya gitu. Lah gambarannya dia ya bermasa depan dengan kamu gitu kan, menghabiskan seumur hidup dengan kamu. Lah ternyata orang yang diharapkan ini yaitu kamu ternyata tidak berkenan gitu loh. Maunya kamu ini hubungan hanya sebatas friend with benefit, atau hubungan casual doang, hubungan tanpa status, sementara dia sudah ingin menjadi suamimu atau istrimu. Waduh, ya nggak bisa lah dia terima gitu ya. Maka buyar planningnya dia, dan itu menyakitkan walaupun hanya planning ya. Tapi itu tuh rasanya sudah kayak ambiar amblas gitu loh, gambaran masa depan itu di sana ya. Mari ndaklah mencari secara spesifik apa sih sesungguhnya yang bikin kamu mengambil keputusan seperti ini, tapi yang jelasnya ya menurut kamu ini yang benar gitu loh. Karena jangan-jangan ada beberapa gini, kamu nggak mau memaksakan dirinya kamu gitu ya. Karena ada beberapa bisa-bisa kamu takut gitu, kamu takut dengan komitmen ya. Entah karena kamu punya pengalaman buruk tentang komitmen, tapi sudah pastilah itu ada pengalaman buruk tentang komitmen ya. Entah itu tuh yang kamu alami secara langsung ataupun kamu terlibat di dalamnya. Misal kamu datang dari keluarga yang broken home ya, ini contoh ya. Kamu melihat bagaimana rumah tangga ibu bapak gitu kan. Nah jadi kayak kamu punya trauma itu, kamu tidak mau kalau pengalaman ibu bapak
secara langsung kamu alami lagi. Kamu hanya terlibat dalam pengalaman ibu bapak, ya, tetapi sudah menyakitkan bagi kamu. Konon lagi, kalau kamu yang langsung berperan seperti ibu dan bapaknya kamu yang broken home, gagal membangun relationship tadi. Nah itu ya, atau ya kamu punya pengalaman dengan kekasihmu. Ada orang yang benar-benar kamu harapkan di masa lalu, gitu ya. Kamu udah setia, kamu sudah berjuang di sana. Tapi kemudian hubungan itu tuh kandas. Jadi ada trauma di situ. Gitu ya. Atau ya beberapa karena adalah hal-hal yang ini ya, yang kamu anggap ini bertentangan dengan moral, bertentangan dengan agama. Seperti itu ya. Atau kamu kayak tidak merasa aman aja. Misal dia punya kelemahan, dan kelemahan itu tuh kamu anggap bisa menjadi beban bagi kamu. Jadi pokoknya kamu sedang mau mengamankan dirinya kamu sendirinya ini. Kalau mari tangkap kan, kamu sedang mengamankan, kamu sedang ngeproteksi dirinya kamu sendiri. Gitu. Dan proteksinya kamu inilah ya membuat dampak besar pada hubungan kalian. Gitu. Kamu tidak mau kehilangan bahagia, kamu gak mau kehilangan tenang, kamu gak mau tercuri rasa nyaman dari dalam dirimu. Ya jadi ya di matanya kamu ini adalah ancaman ya. Si pasangannya kamu ini tuh adalah ancaman. Gitu ya. Dan memang sih ada beberapa demi kebaikannya dia. Gitu ya, tentu saja ada pertimbangan demi kebaikannya dia. Di sana ya. Jadi kayak tidak lagi melanjutkan relationship sama kamu. Kamu tidak memaksakan diri dan dia pun tidak ada di bawah dia tidak terancam gitu ya. Dia tidak di bawah ancaman kerugian gitu loh, kerugian yang lebih banyak di sana ya, kerugian waktu, tenaga atau apapun itu gitu ya kan. Nah di situ ya pokoknya tidak baik lah di matanya kamu relationship ini. Itu ajanya nih, tidak baik untuk kamu lakoni, tidak benar untuk kamu jalani gitu ya, tidak pantas ada di sana. Jadi sehingga itulah yang membuat kamu harus menutup diri dari dia, lari dari dia, pergi dari dia gitu, atau stuck hanya di hubungan yang tanpa status seperti ini misal gitu ya, yang tidak melihat masa depan bersama seperti itu ya. Pokoknya bagaimana kamu itu tuh memberikan pukulan yang keras bagi si pasangannya kamu. Jadi kayak kamu memaksa dia menjalani hidupnya dia tanpa memberikan jaminan ya bahwa kamu yang akan menyertainya, ya bahwa kamu akan membersamai dia gitu loh. Dan ini tuh bukan satu hal yang dia harapkan, bukan itu ya. Jadi ya ini orang kalau melihat memang sedang mencoba untuk healing ini, sedang mencoba untuk menerima kenyataannya ya seperti inilah yang kamu maksudkan, seperti ini yang kamu inginkan. Sedang belajar dia gitu loh ya. Memang tidak mudah, tapi ya mau bagaimana katanya itu ya, dia harus up lagi, dia harus bangkit lagi, walaupun dia dengan cara harus menyeret dirinya dia ya, tapi dia harus lakukan itu. Dia harus beradaptasi pada new normal ini ya kan. Ini kan lagi new normal ya, maka mau nggak mau dia merasa bahwa dia harus beradaptasi. Kalau enggak tidak selesai dan bahkan bisa bertambah gitu ya, kehancuran hanya gara-gara relationship ini tidak berjalan sesuai dengan yang dia maksudkan. Kayak gitu. Jadi ini lagi berusaha untuk merangkak berdiri lah ini kondisi si pasangannya kamu itu loh ya. Jadi ya lagi babak belur ini ya, si ayang bebeknya kamu lagi babak belur banget gitu.
Tapi ginilah, kalau dari awalnya itu tuh dia babak belurnya di level 10 dari 10, sekarang ada sedikit kemajuan jadi level 9 dari 10 ya. Tapi ini tuh kan juga masih di batas kesusahan ya, payah kayak gitu ya, walaupun sudah di level 9. Begitu dianya di sana. Untuk kayak sementara waktu ini ya, memang akan begini terus ini. Karena kamu bisa kekeh gitu loh. Kamu bisa kekeh enggak lagi sama dia. Jadi andaikan memang ada di sini tuh kayak dia masih mau itu tuh melakukan percobaan tipis-tipis gitu ya. Kali-kali aja kamu berubah pikiran, yang tadinya mau meninggalkan dia akhirnya kembali lagi ke dia. Ya. Mau itu tuh dia ambil sikap tipis-tipis. Gitu loh. Menurut dia ya sebelum terlambat. Gitu, sebelum kamu benar-benar semakin mantap dan yakin. Gitu ya. Di sana. Tapi ya pasti tidak dengan cara memaksa. Tidak mau dia memaksakan kamu. Itu loh. Dan juga dia tidak punya power ya untuk mengikat kamu sesuai dengan yang dia maksudkan. Tidak punya power dia. Dia tahu itu. Itu loh. Jadi kayak orang yang sudah memilih untuk pergi akan sulit untuk ditarik kembali. Seperti itu. Makanya ya cukuplah hanya main tipis-tipis aja. Begitu jadinya pemikiran dari si pasangannya kamu. Gitu ya. Atau setidaknya dia akan begini. Kamu yakin nih. Kamu yakin Taurus. Kamu mau selesai hubungan kita. Gitu ya. Semacam kayak butuh satu kali lagi kepastian dari kamu. Itu loh. Karena masih namanya orang lagi tidak bisa menerima kan. Jadi jangan-jangan kalau dia ngajak kamu ngobrol satu kali lagi minimal, tiba-tibanya ya kamu tergugah gitu loh. Atau dia bisa kayak yang semacam masih belum yakin, apakah memang sungguh-sungguh kamu hanya sebatas mau seperti ini aja hubungannya gitu ya. Mau lepaskah atau hanya mau jalan tapi jalannya jalan di tempat gitu ya. Di sana. Biar dia meyakinkan diri dia sendiri. Itu loh. Kalau kamu bilang, kalau kamu tanya, apa dia cinta sama kamu, apa dia sayang sama kamu? Ada banget. Ada banget ini, rasa cinta dan sayang itu. Ada banget. Gitu ya. Besar sekali bahkan. Itu. Kamu juga ada, mari lihat ada. Hanya saja yaitu rasa was-wasnya kamu ini tuh nggak bisa kamu lampaui, gitu ya, karena ya kebetulan juga rasa cinta dan sayang kamu jika dibandingkan dengan cinta dan sayangnya dia ke kamu masih kalah, gitu loh, masih banyakan dia, gitu ya, banyakan dia, katakan dia ada di poin 9 dari 10 mencintai kamu, kalau kamu ada di poin 5 dari 10 gitu loh, ya masih kalah kamunya. Atau kamu ada di poin 3 bahkan bisa di situ ya. Itu di sana. Makanya kamu lebih gampang gitu kelihatan. Lebih gampang untuk say bye-bye gitu ya. Lebih gampang untuk bilang bahwa ya udah gini-gini aja lah relationship kita. Gitu, lebih mudah. Soalnya ndak memberikan dampak yang dari situasi mental dan emosional yang besar ke kamu. Gitu. Ya kan di sana. Jadi ya nggak mau ya si seseorang ini tuh sedang belajar ya untuk tadi masuk ke new normal tadi. Itu loh. Karena juga ya dia ndak mampu juga melakukan apapun. Gitu loh. Nggak bisa. Dengan sangat besar gitu ya. Paling-palingnya tadi hanya tipis-tipis tadi. Hanya itu di sana. Tapi dia udah mulai nih membayangkan bagaimana dia tanpa kamu. Walaupun dia masih nangis ini ya. Masih nangis gitu kan. Membayangkan hidup dia di masa depan tanpa kamu.
gitu. Bahwa suatu saat kamu akan pergi dari dia, gitu ya. Ini tuh mengkacaukan seseorang ini sendiri ya. Tapi ya mulai dia tuh kayak mencoba untuk meng-create bahwa dia akan baik-baik saja. Nah, di sana udah mulai, tapi masih gagal-gagal terus nih. Arah-arahnya pembentukan creating imajinasi minimal ya. Itu tuh memang pasti akan terjadi, hanya saja masih butuh proses. Ini dia bukan stres ini ya, tapi dia udah jatuh ke depresi nih orang. Udah jatuh ke depresi. Tadinya kan sedih, terus resah cemas, terus stres, terus depresi. Depresi itu paling tinggi kan. Dan dia sudah terjerembab ini ke kondisi depresi tadi. Gitu loh. Gara-gara percintaan dengan kamu ini. Di sana ya. Mungkin kamu bisa aja bilang, ih Cici Mari agak lebay nih, alay banget, apa sih depresi gitu. Toh aku ngeliat dia kayak biasa-biasa aja. Ya itu kan yang kamu ketahui gitu. Yang gak kamu ketahui, nah ini yang Mari sampaikan ini. Nah seperti itu ya. Tapi ingat ya, kalau orang ini move on dari kamu, ini tuh langsung geraknya itu tuh gak akan balik-balik lagi nih ke kamu ya. Nggak akan tarik mundur lagi nih ke kamu. Sekalinya dia sudah bisa move on, maka dia berikut akan letting go juga ini. Gitu loh. Jadi ya kalau memang pertimbangannya kamu ini tuh sudahlah pertimbangan yang benar, gas terus lah. Ya, lanjutkan terus. Nah, tapi kalau kamu masih ada keraguan-raguan di sana, cobalah pertimbangkan kembali. Gitu. Karena takut-takutnya nanti kamu menyesal gitu loh. Ya. Tapi kalau memang ada alasan yang begitu kuat ya, misal dia lakinya orang, bininya orang, atau misalnya dia nih pria yang tidak berfungsi gitu ya, misal dia pemalas gitu, ya tukang ngamuan gitu ya, jeleklah karakter dirinya, ya udah benar banget lah, kamu lepasin hubungan kalian ya, udah benar banget gitu ya. Oke, baik. Jadi sekarang Mari akan tarik koin dulu biar kita nyari tahu ya kepada Taurus mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dia saja ya. Oke, mari awal dari inisial O orang, U usia, C cinta, B bunga, S sapu, H hati, L lagu, V vitamin, dan T ada telur. Nah, masuk kita ke zodiak Sagittarius, Pisces, kemudian di situ energi dari Cancer, ada energi dari Scorpio, Aquarius, Taurus, Aquarius, kemudian energi dari Cancer lagi, dan energi dari Aries hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.